Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali hadir untuk mengikuti PA bersama di Instagram Live pada malam hari ini. Saya akan menunggu barang 1-2 menit untuk boleh bersama-sama memulai PA kita pada malam hari ini. Kita akan menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih mendapatkan pengumuman bahwa kita akan ada live pada malam hari ini. Kita akan menunggu 1-2 menit. Ya, selamat malam untuk Ibu Elizabeth yang sudah bergabung. Saya berharap bahwa Bapak Ibu berada di dalam kondisi yang sehat, berada di dalam kondisi yang baik, tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Ya, kita prihatin karena angka positif COVID terus bertambah. Dan kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kita, secara khusus kota kita, kota Surabaya. Oke, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah, penyertaan, dan pertolongan dari Tuhan. Kami tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Bapa, saat ini kami menyerahkan untuk pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, menolong setiap kami yang ikut di dalam pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami pelajari, kami boleh benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan firman yang kami dengar bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jaringan internet yang kami gunakan, kiranya Tuhan memakainya supaya melaluinya pekerjaan Tuhan boleh disebarluaskan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan membahas dari Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat ke-44. Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan.
selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar mengenai persembahan persepuluhan. Mengapa kita memberi persembahan persepuluhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kisah Yakub yang berada di Betel. Ketika ia berjumpa dengan Allah, ketika ia mengalami pertolongan dan kemurahan dari Allah, Yakub berkomitmen untuk memberikan 1/10 dari setiap hal yang ia terima dari Allah. Nah, hari ini kita juga akan bersama-sama belajar dari seorang janda miskin yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali PA pada malam hari ini, izinkan saya bertanya. Menurut Bapak Ibu, Tuhan itu lebih suka dengan persembahan dalam jumlah yang besar atau persembahan dalam jumlah yang kecil? Menurut Bapak Ibu, Tuhan itu lebih suka dengan persembahan dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang kecil? Ya, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Yang kedua, kalau majelis gereja, pengurus gereja, itu lebih suka persembahan di dalam jumlah atau nominal yang besar atau nominal yang kecil? Bapak Ibu, dari pertanyaan ini, kita mencoba melihat sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang dikehendaki oleh pengurus gereja. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh majelis. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang bendahara gereja, setelah menghitung uang persembahan, bendahara ini bercerita kepada gembalanya. Bendahara ini mengatakan demikian, "Muse, puji Tuhan gereja kita sudah mengalami perbaikan." Perbaikan dalam hal apa? Tanya si Muse gitu ya. Perbaikan di dalam hal memberi persembahan, Muse. Kalau Muse dulu ingat, ketika kita menghitung uang persembahan, tidak sedikit Muse ada uang receh, 500, 1000. Tetapi sekarang Muse paling sedikit itu pecahan 50.000. Wah, bendahara ini senang begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Muse ini adalah begini. Apakah memang uang dalam tanda petik receh itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sesuatu yang bernilai kecil itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari bagian ini. Hari ini kita belajar dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat 44. Nah, sebelum kita belajar melihat mengapa Tuhan mengatakan bahwa persembahan janda miskin ini, bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Nah, kita akan melihat latar belakang dari janda ini. Bapak Ibu, menjadi janda pada masa yang lalu itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang janda adalah seorang yang tertindas secara sosial, seorang yang lemah secara sosial. Janda adalah seseorang yang perlu dilindungi, seseorang yang perlu dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita mengingat di dalam kitab Musa, ada peraturan-peraturan yang Tuhan telah tetapkan supaya bangsa Israel itu memperhatikan kehidupan para janda. Nah, kalau kita membaca kitab Rut, cara Tuhan memelihara kehidupan para janda adalah dengan cara apa? Ketika para janda itu memungut bulir gandum yang jatuh di ladang seseorang, maka pemilik dari ladang itu tidak boleh melarang janda itu. Jadi kalau pekerja itu
pekerja dari ladang itu memungut bulir gandum dan bulir yang dipungut itu terjatuh, maka bulir itu harus dibiarkan, tidak boleh dipungut, ya, dan itu diberikan kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terlemah. Salah satunya adalah janda itu. Ya, secara sosial janda ini tertindas, secara sosial janda ini lemah. Bahkan kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, dikatakan apa Bapak Ibu? Janda itu orang yang tidak mempunyai kekuatan atas dirinya. Dikatakan di dalam ayat 40, ada orang yang suka menelan rumah janda-janda itu. Siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Jadi Bapak Ibu, secara sosial janda ini memiliki kedudukan yang lemah, memiliki kedudukan yang tertindas. Dengan demikian, kita boleh mengatakan juga bahwa seorang janda adalah seorang yang juga mengalami kehidupan yang sulit di dalam hal ekonomi. Janda ini memiliki kehidupan ekonomi yang susah. Karena apa Bapak Ibu? Karena biasanya yang mencari uang atau mendapatkan penghasilan untuk keluarga itu adalah para suami. Para suami adalah tulang punggung keluarga. Jadi secara ekonomi janda ini berada di dalam kondisi yang sulit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 41 dikatakan apa? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus menghadap peti persembahan itu dan memperhatikan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan baik oleh orang kaya itu, baik oleh janda yang ada di tempat itu ketika memberikan persembahan, Yesus mengetahuinya. Bapak Ibu, peti persembahan pada zaman itu tidak seperti kotak persembahan zaman sekarang. Dan kalau kita tahu uang yang digunakan pada zaman dulu ya masih berjenis logam Bapak Ibu. Jadi ketika orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak, ketika dimasukkan ke dalam peti persembahan, pasti kedengaran bunyinya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar uang logam yang banyak dijatuhkan, itu berbeda dengan 2 biji uang logam yang dijatuhkan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi janda itu memberikan 2 peser, yaitu apa? 1 duit dikatakan. Peser itu Bapak Ibu adalah mata uang dengan nilai yang paling kecil waktu itu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, ya pecahan uang logam kita yang paling kecil yang sering dijumpai itu adalah 200 Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu apakah 100 itu masih gampang dijumpai, tetapi saya rasa itu sudah sulit dijumpai begitu ya. Bahkan ya di zaman saya dulu ada pecahan logam 25 rupiah, ya saya masih ingat ada pecahan uang logam 25 rupiah, dan saya yakin sekarang itu kita tidak jumpai lagi. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan. Orang kaya itu di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dengan janda itu di dalam memberikan persembahan. Yang pertama, itu pasti jumlahnya. Yang kedua, ada motivasinya. Bapak Ibu seringkali orang mengatakan bahwa tidak apa-apa ngasih jumlah yang kecil. Karena Tuhan itu melihat hati, tidak melihat jumlah. Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan ini? Tidak apa-apa kita memberi dalam jumlah yang kecil, karena sebenarnya Tuhan itu melihat hati kita.
Tuhan itu menilai hati kita dan bukan menilai jumlahnya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan demikian. Hati itu memang penting di dalam memberikan. Motivasi itu penting untuk diperhatikan ketika kita memberikan. Tetapi Bapak Ibu, action kita, tindakan kita, itu tidak mungkin dilepaskan dari hati kita. Motivasi dan tindakan atau motivasi dan action itu sangat terkait erat. Motivasi kita memberi persembahan dan tindakan kita memberi persembahan itu sangat berhubungan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh Tuhan tahu kok. Ya aku ini ya sudah memberikan yang terbaik. Nah kalau memang kita merasa bahwa itu belum yang terbaik, kenapa kita mengatakan bahwa Tuhan tahu kalau kita sudah memberikan yang terbaik? Bapak Ibu terkadang mohon maaf, kita menggunakan ya pemikiran kita menggunakan standar kita di dalam menilai kita itu layak atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang mengatakan bahwa oh kalau jumlahnya banyak itu pasti Tuhan berkenan. Kalau memberinya itu banyak, jumlah yang besar, Tuhan itu pasti berkenan. Ya, kita melihat ada dua kelompok orang di dalam bagian ini. Yang pertama itu adalah orang kaya, memberi jumlah yang besar. Bapak Ibu, ya, saya tidak tahu bagaimana cara orang kaya itu membawa uang yang cukup banyak itu, Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia memberikan dan memasukkan uang ke dalam peti persembahan, pasti dari bunyinya saja itu akan menarik perhatian banyak orang. Ketika diberikan perang bunyinya mungkin ya. Tetapi ada tokoh yang kedua yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu seorang janda yang miskin. Dia sudah mengalami ya ketertindasan, dia sudah berada di dalam kondisi yang tidak baik, baik secara sosial maupun ekonomi. Di sini dikatakan seorang janda yang miskin, Bapak Ibu. Dia bukan janda kembang, dia bukan janda yang kaya, bukan Bapak Ibu. Tetapi janda miskin ini memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Tuhan lalu berkata apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Wah, kita mungkin akan bertanya, loh di mana logikanya? Uang 2 peser dengan uang dalam jumlah yang besar, kok malah dikatakan yang 2 peser itu memberi lebih banyak? Ini logika yang tidak masuk akal. Ini logika yang tidak bisa kita kita masukkan di dalam pikiran kita. Bapak Ibu perhatikan. Ya, janda ini dikatakan apa? Memberi dari kekurangannya. Berarti orang kaya itu bisa jadi memberi dari kelebihannya. Sebenarnya kalau uangnya itu diberikan, ya, yang dibawa dalam jumlah yang besar dan diberikan kepada Tuhan, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tetapi janda ini memberikan seluruh yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Mungkin kita di zaman modern ini berkata, orang gila ini Pak. Orang yang nekat, orang yang tidak punya perhitungan. Bagaimana dia makan kalau seluruh nafkahnya diberikan untuk persembahan. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin Tuhan katakan adalah demikian. Janda ini berani memberi kepada Tuhan dari seluruh nafkahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Janda ini merasakan sesuatu pergumulan yang cukup berat kalau ia harus memberi. Tetapi karena ia percaya dan ia tahu bahwa Tuhan yang ia sembah tidak pernah akan meninggalkan dia, tetap akan memelihara hidupnya.
maka dia memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat persembahan janda miskin ini, Bapak Ibu, kalau dikonversikan dengan uang rupiah kita saat ini, itu berapa sih nilainya? Begitu ya. Bapak Ibu, kata peser di sini itu menggunakan kata Yunani lepton, ya. Jadi satu peser itu, Bapak Ibu, bernilai 1/128 dinar. Satu peser itu bernilai 1/128 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah dari seorang buruh di dalam 1 hari bekerja. Jadi Bapak Ibu, orang bekerja 1 hari itu pada waktu itu ya upahnya itu adalah 1 dinar. Nah, kalau di kota Surabaya anggap saja upahnya itu ya 1 hari itu adalah 100.000 misalnya. Kita hitung 1 hari upah orang bekerja, upah minimum orang bekerja di kota Surabaya itu 1 hari itu adalah 100.000. Atau untuk menggampangkan hitungan kita bulatkan jadi 128.000. Nah, Bapak Ibu, 1 peser itu berarti bernilai berapa Bapak Ibu? 128.000 dibagi 128. Sisanya berapa Bapak Ibu? Tinggal ribunya saja. Berarti 1 peser itu senilai dengan 1.000. Lalu, kalau begitu 2 peser itu Bapak Ibu, nilainya berapa Bapak Ibu? 1.000 kali 2, berarti 2.000. Loh Bapak Ibu bayangkan ya, janda itu orang yang sudah tertindas, orang yang lemah, bahkan ini miskin sekali. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena seluruh nafkahnya diberikan, berarti nafkahnya itu cuma 2.000 rupiah yang ia miliki. Kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, 2.000 itu bisa beli apa? Mohon maaf Bapak Ibu, untuk beli mie instan saja tidak cukup. Mie instan saja 1 bungkus, saya tidak sebutkan merek Bapak Ibu ya, 1 bungkus itu minimal 2.500. Lah kalau janda ini seluruh nafkahnya itu cuma 2.000. Berarti di zaman sekarang Bapak Ibu, janda ini tidak bisa makan apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Telur saja 1 kilo misalnya, anggaplah ya 16.000. Ya 1 kilo 16.000, saya tidak tahu Bapak Ibu ya berapa harga telur sekarang gitu ya. Nah kalau 1 kilo itu 16.000, isinya biasanya 16, berarti 1 biji itu 1.000 Bapak. Berarti 2.000 ini bisa dibelikan 2 biji telur. Itu cuma telur saja, berarti janda ini tidak makan nasi Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan betapa miskinnya janda ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya setuju bahwa Tuhan itu memang menguji hati kita di dalam memberi persembahan. Dan ujian hati kita itu dinyatakan lewat apa? Nominal yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu ya bagaimana sikap kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan setelah ikut PA ini, wah karena Pak Chandra mengatakan bahwa persembahan janda ini lebih dari segala persembahan orang kaya yang ada pada waktu itu. Kalau begitu mari rame-rame kita persembahkan 2.000. Bapak Ibu, saya tidak permasalahkan jumlahnya. Itu adalah pergumulan dari setiap kita yang memberi dengan Tuhan kita sendiri. Itu adalah pergumulan pribadi kita, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita pikirkan, kita gumulkan, kita berikan yang terbaik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Tuhan itu sudah memberi yang terbaik kepada kita. Nyawanya telah diberikan sebagai
jaminan bagi hidup kita, sebagai ganti atas hukuman yang harusnya kita terima. Nyawanya sendiri yang tidak bisa diukur dengan emas, perak, dan semua barang berharga yang lain, itu telah diberikan kepada kita. Masa saat ini Tuhan masih meminta untuk kita memberi kepada Tuhan? Kita masih sayang-sayang. Kalau Tuhan sendiri sudah tidak menyayangkan nyawanya dan diberikan kepada kita, masa kita masih menyayangkan harta yang tidak menambah apapun di dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada Tuhan? Bapak Ibu, mari kita memberi dengan sebuah kesadaran bahwa karena kita telah diselamatkan, karena kita telah mengalami anugerah Tuhan, karena kita telah ditebus dengan harga yang cukup mahal. Oleh karena itu kita belajar untuk memberi yang terbaik. Jadi kriteria yang terbaik itu Bapak Ibu, setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki pergumulan masing-masing dengan Tuhannya. Mungkin bagi seorang janda, 2.000 itu adalah sebuah jumlah yang sangat besar. It's okay kalau memang engkau memberikannya dengan sebuah pergumulan dan kerinduan yang demikian di hadapan Tuhan. Tetapi jangan sampai engkau memberikan, di dompetku nggak ada uang kecil. Ini aja yang paling kecil tak berikan. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa janda ini mau memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya? Karena dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dia, sekalipun uang yang dia miliki itu cukup untuk kehidupannya dan harus diberikan juga untuk pekerjaan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhannya sanggup, Tuhannya mampu. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang baik. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Bapak Ibu, di masa-masa yang seperti ini, masihkah kita yakin terhadap pemeliharaan Tuhan? Masihkah kita percaya terhadap pertolongan Tuhan? Masihkah kita percaya bahwa Allah menyertai kita? Allah tidak pernah menutup matanya atas hidup kita. Ada seseorang yang pernah sharing kepada saya bahwa, Pak, saya itu sungguh yakin benar bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Memang tidak selalu, Pak, Tuhan itu mengirimkan berkat-Nya kepada saya. Tetapi ada aja. Dan saya itu bisa hidup sampai dengan hari ini itu karena Tuhan memelihara, Tuhan menolong, dan Tuhan menyertai saya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Orang yang menyaksikan ini bukanlah orang yang berkelimpahan, Bapak Ibu. Orang yang sudah tua, orang yang tidak menerima apa-apa, tidak mempunyai penghasilan apa-apa, dia hanya berharap kepada pemberian dari anaknya. Bahkan orang ini boleh menyaksikan bahwa ada saja saudara seiman yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mendukung kehidupannya. Janda ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dengan keyakinan yang sama, kita mau memberi untuk Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, alasan yang ketiga, kita tidak mungkin pernah bisa memberi yang terbaik kalau kita tidak pernah merasakan sakitnya di dalam memberi. Kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik kalau kita tidak pernah berkorban di dalam memberi. Bapak Ibu, orang kaya ini memberikan di dalam jumlah yang besar.
Bisa jadi dia memberi di dalam kelimpahannya. Bagi dia, uang yang besar itu tidak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu. Bagi janda ini, uang ini sangat berarti. Ketika dia memberi, dia berarti mengorbankan kesenangan dirinya. Ketika memberi, berarti dia mengorbankan keinginan, impiannya. Dan ketika dia berani untuk memberi, dia bisa merasakan bagaimana ajaibnya, bagaimana luar biasanya hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar memberi sampai berkorban, maka kita tidak akan pernah, tidak akan pernah merasakan bagaimana indahnya hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memberi. Kalau memang itu bagiannya Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, memang ada banyak hal yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu yang kita butuhkan. Kita belajar untuk memilah. Ketika kita mau memberi untuk Tuhan, berarti ada kesenangan saya yang harus saya tunda untuk saya penuhi. Ketika saya mau memberi untuk Tuhan, berarti ada sesuatu dalam diri saya. Aku ingin membeli ini, tetapi tidak apa-apalah. Karena bulan ini masih pas-pasan, kita tunda dulu kesenangan kita. Kita memberi untuk Tuhan. Dengan berkorban, engkau akan dapat merasakan betapa manisnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengambil sisi pahit untuk berkorban, maka engkau tidak pernah mengalami hal yang manis, indahnya hidup bergantung, bersandar, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Saya yakin kita tidak ada yang kekurangan saat ini. Sekalipun di masa pandemi ini, masih ada aja cara di mana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, dan kita bisa mendapatkan makanan dan minuman. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ingat bahwa itu semua adalah karya Tuhan di dalam hidup kita? Kita tidak pernah kekurangan apapun. Bahkan kita masih bisa makan, tidur dengan cukup baik. Sekalipun memang ini adalah masa yang sulit. Masihkah kita berusaha menahan milik Tuhan? Masihkah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik, mari kita belajar untuk memberi yang terbaik. Kalau kita memberi, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya masih praktek, Bapak Ibu suatu kali saya ingin mendaftarkan anak saya untuk masuk ke sekolah karena harus pindah dari tempat saya praktek ke kota tempat di mana saya akan melayani selanjutnya. Ketika itu saya sudah tanya-tanya kalau masuk ke sekolah ini berapa uang yang harus disiapkan, kalau masuk sekolah ini berapa uang yang harus disiapkan. Bapak Ibu, jujur saya bingung dari mana saya akan mendapatkan uang ini. Saya tidak pernah sharing, saya tidak pernah cerita sama siapapun, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengirimkan seseorang, Bapak Ibu, untuk menolong saya. Bahkan, Bapak Ibu, di luar apa yang saya pikirkan, Tuhan itu mencukupkan. Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan itu mengirimkan seseorang yang tidak pernah saya duga untuk mencukupkan kebutuhan sekolah anak saya. Dan itulah yang saya saksikan, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita.
Bahkan di dalam masa-masa yang sulit di dalam pelayanan pun, saya percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami sekeluarga. Hidup kami para hambanya, Bapak Ibu ya. Jadi pernah Bapak Ibu di dalam suatu bulan itu Bapak Ibu karena kebutuhan cukup besar, terus kemudian uang di tabungan itu sisa untuk hidup 1 minggu saja. Lalu saya mengatakan kepada istri, kelola yang baik ya, karena kita sudah berada di dalam garis merah begitu ya. Jadi kalau perlu makan tahu tempe ya enggak apa-apa, makan ikan asin begitu ya cukup begitu kan. Lalu akhirnya apa Bapak Ibu? Di luar dugaan. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya, beliau mengatakan begini, Pak, saya cuma diminta untuk menyampaikan persembahan ini kepada Bapak. Saya sudah pesan-pesan kepada istri saya, tidak usah cerita kepada siapapun, termasuk kepada orang tua kita. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya punya celengan ya, celengan uang kecil karena dulu waktu pemuda saya suka nabung uang kecil itu Bapak Ibu. Saya ngomong sama mama saya begini, Mah, coba hitungan mah uang kecil saya, tukeren begitu ya. Terus mama saya tanya, oh kamu perlu duit nah gitu ya. Saya ngomong, enggak, ya cuma iseng-iseng aja, padahal memang saya perlu duit Bapak Ibu ya. Terus kemudian sudah dihitung, ya kurang lebih 200.000. Terus ditukar ta? Ya ditukar mah, nanti ditransfer ke rekening. Bapak Ibu, ya, kepada orang tua pun saya tidak mengatakan apa-apa. Kepada saudara juga Bapak. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu apa? Uang itu dikirimkan Bapak Ibu untuk mencukupi kebutuhan kami 1 minggu selanjutnya. Bapak Ibu, saya tidak pernah membayangkan betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja. Betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja di luar ekspektasi atau harapan kita. Jadi kalau kita memang sudah menjadi milik Tuhan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apakah sebagai seorang manusia saya tidak khawatir? Oh, nanti besok akan makan apa? Oh, besok masih bisa punya uang untuk membeli enggak? Sebagai seorang manusia, saya khawatir. Tetapi saya bawa kekhawatiran itu di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup hamba-Mu ini. Tuhan akan memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Waktunya irit, kita irit. Ada hal yang kita harus tunda, kesenangan kita tunda. Ya, dan waktunya memberi, kita harus memberi. Bapak Ibu, saya dulu waktu kuliah ya, saya S1 Elektro di UK Petra Bapak Ibu ya. Jadi waktu mengerjakan tugas akhir saya itu cukup sulit Bapak Ibu ya. Membuat saya stres sampai saya itu harus datang ke kampus untuk mengerjakan itu jam 11, terus pulang itu jam 3 subuh karena kalau pagi tidak bisa dibuat kerjakan karena labnya dibuat praktikum Bapak Ibu ya. Jadi selesai kuliah, selesai saya ngelesin, terus kemudian saya kembali ke kampus untuk mengerjakan tugas itu. Jadi malam itu kebanyakan saya habiskan untuk mengerjakan tugas akhir saya di kampus bersama dengan teman saya. Karena tugas saya itu berdua Bapak Ibu. Lalu karena sulit ya, terus kemudian kita coba ya tetapi tidak jalan ya. Kalau teman saya mah tidak khawatir karena dia pasti bisa lulus karena dia mengurusi masalah hardware. Sementara saya mengurusi masalah software-nya, Bapak. Saya berjanji sama Tuhan begini. Tuhan, kalau memang benar saya bisa lulus dari kampus ini, saya bisa diwisuda, Tuhan, saya akan memberi persembahan ucapan syukur 1 juta. Waktu itu tahun 2005, Bapak Ibu ya, 1 juta itu sudah cukup besar begitu. Lalu ya saya berharap bahwa saya memang bisa lulus. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, sidang tugas akhir itu saya dinyatakan lulus dan perlu melakukan beberapa revisi. Dan akhirnya saya diwisuda di UK Petra. Nah, setelah diwisuda, saya diingatkan kembali oleh Tuhan janjinya itu.
Saya ngomong, Tuhan, saya setelah ini saya mau menikah. Tak tunda dulu ya Tuhan. Ya persembahan syukur ini nanti setelah nikah saya tak kasih gitu ya. Bapak Ibu, hati saya tidak tenang. Ya, ketika saya mengatakan mau menunda itu hati saya tidak tenang. Terus kemudian ya saya tidak tahu Bapak Ibu kok ada hamba Tuhan yang berkhotbah tentang begini. Kalau sudah berjanji tidak boleh tidak ditepati. Waduh, hati saya tambah tidak tenang lagi Bapak Ibu. Terus kemudian saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keperluan kami untuk menikah. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan, maka saya akan menepati janji itu. Dan benar Bapak Ibu, saya berikan persembahan syukur itu sesuai dengan nominal yang saya sudah sebutkan kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti PA minggu yang lalu, saya boleh saksikan bahwa sampai menikah pun saya tidak kekurangan apapun. Semuanya Tuhan cukupkan, semuanya Tuhan sediakan. Percayalah, mungkin terkadang Bapak Ibu ya, terkadang apa yang kita impikan itu tidak sesuai. Ya, waktu menikah Bapak Ibu, ya orang-orang mengatakan kalau jahit jas itu sekalian itu loh di Jalan Pahlawan itu, begitu ya. Wong nikah cuma sekali, jas nikah harus yang bagus begitu. Bapak Ibu tahu sendiri ya, di Jalan Pahlawan itu tailor yang begitu terkenal itu harga jasnya cukup mahal Bapak Ibu. Harga jasnya cukup mahal. Ya, bisa 8 sampai 10 juta. Saya ngomong, dari mana saya dapat uang? 8 sampai 10 juta jas saja. Sedangkan jas di ya pasar Atom itu bisa 2 jutaan begitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya mendapatkan anugerah. Ada seorang teman memberikan voucher potongan kurang lebih 50% lebih Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saya bisa beli jas itu, saya cicil Bapak Ibu. Saya kasih DP-nya dulu, setelah fitting saya tambah lagi, sampai jas itu diserahkan, saya lunasin. Ya, saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar, ya, memberi dengan motivasi yang benar, dengan maksud hati yang benar. Dan itu seharusnya kita pancarkan lewat persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Biarlah teladan janda miskin ini boleh mendorong kita untuk belajar bergumul dengan baik, bergumul dengan serius ketika kita mau memberi untuk Tuhan. Bukan asal-asalan ketika kita mau memberi. Bukan, waduh, ya, yang di dompet ini, ya uang tersisa antara uang 100.000 dan 10.000. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, seringkali kita juga tidak siap ya ketika kita memberi persembahan. Ya, kalau memang Bapak Ibu memang sudah gumulkan baik-baik sebelum engkau ke gereja, ya, siapkan uang itu. Ya, gumulkan nominal itu. Kalau sekarang kan tidak pakai uang ya Bapak Ibu ya. Sekarang pakai scan QRIS. Gumulkan baik-baik nominalnya. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan juga pasti akan menepati janjinya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Memiliki motivasi yang benar, yang diwujudkan melalui tindakan yang benar di dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan ya Bapak Ibu menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom yang ada tanda tanyanya di Instagram Bapak Ibu. Saya akan menunggu barang 1-2 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya akan tunggu 1-2 menit. Setelah itu saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan kalau bisa saya akan menjawabnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu saya menyapa beberapa orang yang bergabung. Ya, selamat malam untuk Ibu Poppy, selamat malam untuk Ibu Thomas, ya, untuk Stephen, selamat malam. Kemudian ada Siska, ada Ibu Sri Tawami,
ada Ibu Victoria, ada Ibu Samijan, terus kemudian ada Ibu Melani, ada Pak Wahyu yang bergabung bersama-sama dengan kita. Ya. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu masih mengetik pertanyaan. Mari kita akhiri PA kita di dalam doa, dan jika selesai berdoa, ada pertanyaan yang muncul, saya akan menjawabnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh diingatkan melalui teladan janda miskin ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami boleh belajar memberikan yang terbaik. Biarlah kami boleh menggumulkan dengan sungguh-sungguh ketika kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan asal-asalan, tetapi kami benar-benar menggumulkannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyelidiki motivasi kami dan maksud hati kami ketika kami memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, ajar kami untuk mau berkorban dan merasakan sakitnya ketika kami memberi. Dengan demikian Tuhan, maka kami bisa merasakan indahnya dan manisnya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, dan biarlah firman ini boleh Tuhan tolong kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Oh, mungkin ini pernyataan begitu ya. Ya, dalam gaya hidup modern zaman ini, justru tidak banyak orang Kristen yang memiliki hati seperti janda miskin. Saya setuju sekali ya. Tidak sedikit orang yang lebih mengutamakan gaya hidupnya. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang belani kalau bahasa Jawa itu ya. Dia pakai baju dengan merek yang mahal untuk ditampilkan di Instagram daripada memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, oleh karena itu kita harus belajar. Ya, tidak perlu kita hidup mewah, tidak perlu kita memiliki gaya hidup yang luar biasa, ngejreng, terus kemudian orang bisa melihat kita. Tidak perlu. Yang penting adalah kita hidup sederhana dan kita bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya sharingkan, itulah yang saya miliki. Ya, motivasi yang saya miliki. Ya, jadi tidak perlu kita dipandang orang, wah sepatunya bermerek. Ya, pembimbing saya pernah mengatakan, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, buat gawe opo tuku sepatu larang-larang, gak wurung ya digawe nginjek, maafkan, telek begitu ya. Buat apa beli sepatu mahal-mahal? Sepatu mahal, sepatu murah juga nanti juga pernah juga menginjak kotoran toh. Bapak Ibu, dari teladan itulah ya saya belajar untuk memberi kepada Tuhan. Kita boleh Bapak Ibu menikmati usaha kita, tetapi ingat semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan begini, oh kalau begitu Pak, rumah kita jadinya kayak rumah gubuk loh. Tidak apa-apa. Kalau kita memang diberikan kemampuan untuk ya membeli rumah yang mewah, tidak masalah Bapak Ibu. Ya, itu berkat dari Tuhan, harus dinikmati. Tetapi ingat, ketika kita dipercayakan besar, maka Tuhan juga menuntut besar. Ketika kita dipercayakan banyak, Tuhan itu juga menuntut banyak. Nah, itu yang harus kita gumulkan baik-baik, yang harus kita pikirkan baik-baik ketika kita memberikan persembahan. Terima kasih untuk tanggapannya. Betul sekali ya. Di dalam gaya hidup modern ini tidak banyak orang yang memiliki hati seperti janda miskin ini. Mari, makanya saya mengajak kita untuk terus menguji hidup kita, menguji hati kita, menguji motivasi kita.
ketika kita memberikan persembahan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu PA kita malam hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya di dalam mengikuti PA ini. Dan saya berharap kita boleh mengikuti rangkaian PA yang diadakan setiap Kamis di IG Live. Dan Selasa akan ditayangkan di YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Dan biarlah melalui setiap PA yang diikuti, iman kita boleh bertumbuh. Kita pun boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.